Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, siang ini kembali kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melanjutkan kembali untuk sama-sama membaca hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab yang disusun oleh seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullahu taala anhu, beserta syarah atau penjelasan terutama yang terdapat di dalam kitab Al-Wafi. Hari ini kita sudah memasuki Al-Hadisu As-Sadis Asyara, hadis yang ke-16. Hadis yang ke-16 membahas tentang la taghdab wa lakal jannah, ya, jangan marah, jangan emosi, dan bagimu surga. Imam An-Nawawi menukil hadis ini dari kitab Jami' Sahih Al-Bukhari pada kitab atau pembahasan tentang adab. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab, rawahu al-Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seseorang atau ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, beri saya nasihat. Qala, maka Nabi kemudian bersabda, la taghdab, janganlah marah. Faraddada miraran, lalu orang tadi mengulangi berkali-kali, ya, dia ulangi minta kepada Nabi, nasihati saya, nasihati saya. Qala, maka Nabi juga mengulang-ulang sabdanya, la taghdab, jangan marah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Al-Jurdani ketika mengomentari hadis ini, beliau berkata, inna hadzal haditsa hadisun azim wa huwa min jawami'il kalim li'annahu jama'a baina khairai ad-dunya wal akhirah. Kata Imam Al-Jurdani, hadis ini adalah hadisun azim, hadis yang agung. Hadis ini menghimpun dua kebaikan, yaitu kebaikan dunia dan akhirat, dan termasuk jawami'ul kalim. Ya, beberapa kali saya sampaikan itu, jawami'ul kalim adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang secara redaksinya ringkas, namun dari segi maknanya padat. Jadi ringkas bahasanya, namun padat maknanya. Itu komentar dari Imam Al-Jurdani. Selain itu, ada seorang ulama dari Maghrib, ya, beliau seorang imam dalam mazhab Malikiyah yang bernama Al-Imam Al-Jalil Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid. Beliau menyatakan bahwa adab-adab yang baik di dalam Islam itu terpancar dari 4 hadis. Jadi semua akhlak-akhlak yang baik di dalam Islam terpancar dari 4 hadis Nabi SAW, atau ada 4 cabang. Kalau kita mau sarikan keseluruhan pengajaran Nabi tentang adab-adab yang baik, maka kesimpulannya terdapat pada 4 hadis Nabi SAW. Yang pertama hadis yang berbunyi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia mengucapkan yang baik, atau lebih baik dia diam. Nah, ini dasar pertama dari adab yang baik, bagaimana bisa menjaga ucapan, sehingga ucapan itu yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa mengucapkan yang baik, lebih baik diam.
Kemudian hadis yang kedua, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya keislaman seseorang itu adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Jadi kemampuan untuk menahan diri, ya, kemampuan menahan diri sehingga tidak melibatkan diri dalam hal-hal yang tidak berkaitan dengan urusan kita. Lalu yang ketiga, ya, hadis yang kita akan bahas pada hari ini, la taghdab, jangan marah. Ini kemampuan untuk mengendalikan emosi. Lalu hadis yang keempat yaitu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Jadi memiliki bukan saja sekedar simpati tapi memiliki empati, kemampuan untuk memahami, merasakan penderitaan yang dirasakan oleh orang lain. Itu empat intisari dari pengajaran Nabi SAW yang berkaitan dengan adab, ya, menurut tadi Imam Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid, seorang ulama dalam mazhab Maliki yang berasal dari Maghrib. Kemudian kita lihat, ya, lughatul hadis, aspek-aspek kebahasaan yang terdapat di dalam hadis ini. Abu Hurairah mengatakan bahwa anna rajulan qala lin nabi, ada seseorang yang mendatangi Nabi. Kalau dalam ilmu hadis itu dinamakan dengan hadis mubham, yang samar namanya. Mubham bisa terjadi pada sanad dan bisa terjadi pada matan. Pada matan seperti dalam hadis ini. Kalau mubham itu terjadi pada sanad, maka mempengaruhi kesahihan hadis. Hadis menjadi dhaif, menjadi lemah karena ketidakjelasan salah seorang periwayatnya. Tapi kalau mubhamnya terjadi pada matan, maka itu tidak mempengaruhi kesahihan hadis. Karena siapapun sahabat yang datang bertanya kepada Nabi itu tidak mempengaruhi, ya, kualitas dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, tidak mempengaruhi matan atau redaksi hadis itu. Nah, hadis ini mubhamnya terjadi pada matan, maka tidak mempengaruhi kesahihannya. Apalagi kemudian dijumpai beberapa penjelasan tentang siapa sahabat yang datang kepada Nabi minta untuk dinasehati tersebut. Ya, ada sebagian ulama yang berkata rajulan, laki-laki yang dimaksud kila Abu Darda radhiyallahu an. Beliau adalah Abu Ad-Darda. Beliau adalah Abu Darda. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Ini didasarkan kepada riwayat yang terdapat di dalam Mu'jam At-Tabrani. Ya, dari Abu Darda, ini terdapat di Mu'jam At-Tabrani dari Abu Darda, beliau pernah berkata kepada Nabi, "Dullani ala amalin yudkhiluni al jannah." Tunjukkan saya suatu amalan yang bisa memasukkan saya ke surga. Maka Nabi kemudian bersabda, "La taghdab walakal jannah." Jangan marah dan bagimu surga. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa sahabat yang dimaksud adalah Jariyah bin Qudamah radhiyallahu an. Jariyah bin Qudamah, semoga Allah meridainya. Ini didasarkan kepada hadis yang terdapat di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal. Ya, dari sahabat tadi Jariyah bin Qudamah, beliau cerita, "Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu lahu." Saya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, kulli qaulan." Ya, ucapkanlah kepada saya satu perkataan, wa aqlil alayya. Ya, minimalkan saja ya Rasulullah, jangan terlalu panjang-panjang nasihatnya, yang sedikit-sedikit saja, yang ringkas saja. Nasihati saya nasihat yang ringkas, yang pendek. La'alli aqilahu, supaya saya bisa mudah memahami, saya bisa mudah mengingat, mudah juga memahami. Tidak usah panjang-panjang. Qala, maka Nabi kemudian bersabda, "La taghdab," jangan marah. Ya, maka Jariyah bin Qudamah tadi mengulang-ulangi juga, ya, permintaannya kepada Nabi, nasihati saya. Tapi Nabi setiap kali diminta untuk memberi nasihat, berulang kali pula Nabi mengatakan la taqtab. Ya. Dari dua hadis ini sebetulnya la mani'ah min tikraril hadisah wa ta'addudis sa'il. Tidak ada masalah kalau peristiwanya beragam dan penanyanya berbeda-beda. Jadi ada kasus, ya, Abu Darda bertanya, ada kasus Jariyah bertanya, dan jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sama, nasihat Nabi sama. Beliau menasihati kedua sahabat tadi dengan nasihat yang sama, yaitu nasihat supaya tidak marah.
Kemudian ausini, wasiati saya. Wasiati saya maksudnya dullani ala amal yang fauni. Tunjukkan kepada saya amalan yang bisa memberikan manfaat kepada saya, itu makna wasiat. Minta untuk diwasiati, minta ditunjukkan amal yang memberikan manfaat, baik manfaat di dunia dan terutama tentunya manfaat di akhirat. Kemudian la taghdab, jangan marah. Apa maksudnya ini jangan marah? Ya, bisa saja maksudnya satu, istanib asbabal ghadab wala tata'arrad lima, janganlah, jauhilah penyebab-penyebab yang bisa membuat emosi. Ya, jangan lakukan sesuatu lima libu yang bisa mendorong kita emosi. Jadi ketika Nabi mengatakan jangan marah, artinya jauhi faktor-faktor yang bisa membuat marah. Ya kan, bahasanya Nabi ini jangan marah, maksudnya jauhi faktor-faktor yang bisa membuat kita marah. Kalau misalnya kita sudah tahu bahwa kalau saya dekat dengan orang ini biasanya ucapannya menyakitkan hati, ya jangan dekat-dekat. Ya, kalau kita misalnya sudah merasa bahwa jika masalah ini yang dibahas, dibicarakan, saya biasanya emosi, ya sudah hindari ketika tema itu dibicarakan. Jadi hindari hal-hal yang bisa membuat marah. Nah, itu. Ya. Atau bisa jadi maknanya la ta'mal bi muqtadal ghadab. Jangan melakukan sesuatu karena dorongan emosi. Ya. Ini pemaknaan ulama kita ya. Satu tadi, jauhi sebab-sebab yang bisa membuat marah. Dan yang kedua, jangan melakukan sesuatu karena dorongan kemarahan. Ya. Karena ada satu perbuatan yang zatnya perbuatan itu baik, tapi bisa saja kita melakukannya karena dorongan emosi, dorongan kemarahan. Maka itu menjadi tidak baik. Tidak baik karena motivasi untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu didorong oleh amarah, didorong oleh emosi. Jadi perbuatan yang baik sekalipun motivasinya itu harus motivasi yang baik. Caranya juga harus dengan cara yang baik. Dan tujuan yang diinginkan adalah tujuan yang baik. Seperti itu pandangan agama kita tentang perbuatan-perbuatan yang baik. Kemudian di hadis disebutkan faraddada miraran. Raddada miraran maksudnya karrara talabahu lil wasiyah aksar min marrah. Sahabat tadi apakah dia Abu Darda atau dia Jariyah bin Qudamah, dia ulang-ulangi itu permintaannya kepada Nabi SAW lebih dari sekali. Dan jawaban Nabi pun tetap sama. Itu menunjukkan pentingnya untuk menahan marah dalam arti menghindari faktor-faktor yang bisa membuat marah dan menghindari melakukan sesuatu atas dorongan kemarahan. Nah, apa saja pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang relatif sangat pendek ini? Ya, di antara pelajaran yang bisa kita petik yaitu khuluqul muslim, akhlak seorang muslim. Al-muslimu insanun yattasifu bimakarimil akhlak. Seorang muslim itu adalah seseorang yang menghiasi dirinya dengan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Yatahammalu bil hilmi wal haya. Dia yatajammal. Dia memperindah dirinya dengan sikap kebijaksanaan dan rasa malu. Ya, artinya kalau orang bijaksana, ya maka dia tidak akan mudah marah. Kalau dia punya haya, rasa malu, maka dia tidak akan gampang untuk emosi. Wa yalbasu saubat tawadu wa tawaddud ilan nas. Dia memakai pakaian tawadu, pakaian rendah hati. Melihat orang lain selalu lebih baik daripada dirinya. Antaral ghaira afdal minka. Pandanglah orang lain itu lebih baik daripada dirimu. Dengan siapapun kita ketemu, pandanglah orang itu lebih baik daripada diri kita. Meskipun kita berjumpa dengan orang-orang yang mungkin secara zahirnya ukuran dunianya sepertinya dibawa dari diri kita ini memandang, tapi tetap yakini pada dirinya ada yang lebih baik dari diri kita. Mohon maaf sekali, misalnya kita ketemu katakanlah sama pemungut-pemungut sampah misalnya, ya pandanglah dia lebih baik daripada diri kita. Pasti ada pada dirinya yang lebih baik dari diri kita yang memandangnya. Bisa saja keridhoannya menjalani takdir, ya ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan atas dirinya. Sementara kita sendiri belum tentu bisa ridho dengan kehidupan yang dijalaninya itu. Karena ridho terhadap ketetapan Allah itulah pemberian Allah yang terbesar. Puncak dari pemberian Allah itu adalah ridho. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Dan Tuhanmu akan terus menerus memberikan kepadamu sampai engkau merasa ridha. Sampai engkau ridha.
Ya, wa tazharu alaihi malamur rujula, dan menampakkan sikap-sikap kelaki-lakian. Sikap kelaki-lakian itu bukan gampang emosi, bukan gampang marah, tapi justru sebaliknya, kemampuan untuk mengendalikan emosi kita. Aful adza anin nas, menghalangi diri dari menimpakan keburukan, gangguan kepada orang lain. Terutama dalam keadaan sebetulnya kalau kita mau menyusahkan orang, kita mampu, kita punya kuasa. Kalau mau mempersulit orang, tapi kita memilih untuk tidak mempersulit orang lain. Nah, itu orang yang hebat. Ya, bukan malah menyusahkan orang, bukan mempersulit orang lain. Ketika kita punya kemampuan, apa karena jabatan, karena kuasa yang kita miliki, kita bisa mempersulit orang lain, tapi kita memilih untuk memberi kemudahan kepada dirinya, menahan diri kita ya dari mengganggu orang lain, itu tanda kelaki-lakian seseorang. Kemudian wal afwu indal maqdirah, memberi pemaafan ketika justru bisa membalas. Kita pernah diganggu, pernah dizolimi, lalu keadaan berbalik. Kita dalam kondisi yang mampu membalas perlakuan buruk itu, tapi kita memilih untuk memaafkan. Nah, itu luar biasa sekali. Kalau orang dalam keadaan tidak bisa membalas, dia diam, ya wajarlah. Dia tidak punya kemampuan membalas. Tapi kalau ada seseorang dalam kondisi dia bisa membalas perlakuan buruk yang dia terima, tapi dia memilih untuk tidak memberikan pembalasan, itu orang yang hebat. Ya. Lalu yang berikutnya wasabru ala syada'id, sabar dalam kondisi-kondisi kesukaran. Ya, lalu bisa menahan amarah ketika ada seseorang yang menzalimi dirinya. Bahkan juga talaqatul wajhi fi kulli hal minal ahwal, dia bisa memperlihatkan wajah yang cerah ya dalam segala kondisi. Ya, dia susah ya, dia bisa tersenyum. Dia diperlakukan buruk sama orang, dia bisa menahan diri, dia bisa tersenyum. Ini contoh-contoh yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dan Nabi ajarkan kepada sahabat. Jadi luas sekali cakupan dari bahasa Nabi yang pendek tadi, la taqatab, jangan marah. Kemudian pelajaran yang berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini adalah asyauq ilal jannah wal bahsu antariqiyah. Para sahabat itu punya kerinduan yang mendalam untuk mendapatkan anugerah dari Allah berupa surganya, dan mencari cara supaya bisa masuk ke surga, sehingga mereka sering bertanya ke Nabi. Beberapa hadis sebelumnya kan juga beberapa sahabat datang ke Nabi, minta ke Nabi tunjukkan amalan yang bisa mengantarkan untuk masuk ke dalam surga. Jadi sahabat itu memang rindu untuk mendapatkan surga. Maka merindukan surga itu sesuatu yang baik ya, tapi tentu sebelum surga ya ridho Allah dulu. Maka diajarilah kita untuk berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sahatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu ridhamu dan surgamu, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari murkamu dan api neraka. Ya, maka wasiat ini Nabi sampaikan kepada sahabat yang punya kerinduan itu. Kalau Anda rindu untuk masuk surga, di antara caranya adalah dengan menahan amarah. Terus pelajaran ketiga yaitu al-hilmu adabtun nafs sabilul faus waridwan. Ternyata sikap bijaksana, lembut, penyantun, dan kemampuan mengontrol emosi, mengendalikan diri itu adalah jalan mendapatkan kemenangan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Jadi kalau semua manusia itu kan diberi oleh Allah ada kekuatan syahwat, ada kekuatan akal fikiran, ada kekuatan emosi. Tiga kekuatan ini tidak boleh dihilangkan. Kalau dihilangkan bahaya hidup kita. Tapi juga tidak boleh dilepas begitu saja. Nggak bahaya juga. Akal misalnya kalau dimatikan ya kita jadi bodoh. Tapi kalau dilepaskan begitu saja, maka cenderung orang itu culas. Kalau syahwat dimatikan bahaya. Hidup jadi statis. Tidak ada perkembangan. Tapi kalau syahwat dilepaskan begitu saja, maka orang jadi tamak, jadi rakus. Emosi juga begitu. Kalau emosi dimatikan, tidak ada sama sekali, kita jadi penakut, jadi pengecut. Tapi kalau emosi itu dilepaskan begitu saja, orangnya jadi nekat. Nah, yang diajarkan dalam agama proporsional. Kalau akal itu proporsional akan melahirkan kecerdasan. Kalau syahwat itu proporsional akan melahirkan iffah, kemampuan menjaga diri. Kalau emosi itu ditempatkan proporsional, maka akan melahirkan manusia-manusia yang pemberani. Pada akhirnya sekali lagi hindari
hal-hal yang bisa membuat kita marah. Kita bisa mengukur diri kita. Kalau kondisinya begini, kok biasanya saya marah. Kalau ada perdebatan biasanya saya marah. Hindari perdebatan. Kalau itu yang bisa membuat kita marah. Dan yang kedua tadi simpulannya adalah jangan melakukan sesuatu meskipun itu sesuatu yang baik sekalipun, kalau dorongan melakukannya adalah hanya karena emosi, hanya karena kemarahan saja. Barangkali itu kurang lebih hadis yang ke-16 yang bisa kita bahas pada siang ini. Seperti biasa, kalau ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.